Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang the time just wasn't right for us. I remember every detail of that day, finding out the truth cost me. Kalau aku melihat ada sesuatu yang disembunyikan oleh seseorang yang selama ini mungkin masih berdealing sama kamu, atau oleh seseorang yang mungkin lagi dekat dengan kamu, tapi atau terakhir kali yang dekat dengan kamu, ya, atau ya energinya masih kamu rasakan lah orang ini ya. Ketika aku mengatakan ini, kalian merasakan energi atau kehadirannya orang itu. Jadi ketika kamu berdealing dengan dia atau ketika kamu dekat dengan dia, ada sesuatu yang masih dia sembunyikan. Ini tentang keadaan dia sebenarnya, atau tentang sesuatu yang memang belum siap untuk dia katakan kepada kamu, atau dia jujurkan, dia buka ke kamu, ya. Mungkin tentang situasi keadaan ekonominya, atau kesiapan mental dia, atau apa gitu ya. Nah, kemudian ternyata ketika dia belum siap untuk mengutarakannya ke kamu, kamu udah tahu duluan gitu loh. Jadi entah kamu tahu dari mana, entah kamu memang mengorek-ngorek tentang dia dari orang lain, atau gimana, intinya kamu tahu, sehingga kebenaran yang kamu ketahui sekarang, atau sesuatu yang sudah terbongkar dari apa yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu, itu kayak menghancurkan dia. Jadi kenapa kamu dengan dia ini hubungannya selama ini tuh kayak mau komitmen, kayak enggak, masih digantung, hubungan yang gak jelas, on off ya, karena menurut dia belum ada kesiapan dari dia, atau ini waktunya belum tepat ya. Tapi sejujurnya saat-saat momen bersama kamu selama ini, dia itu selalu ingat dengan detail apapun yang pernah terjadi, itu dia selalu ingat. Jadi masih ada kenangan yang bisa dibilang kayak kenangan terindah itu masih ada di kamu gitulah ya. Dia selalu mengingat itu, dia selalu masih menyimpan memori-memori yang pernah terjadi di antara kamu dengan dia. Bahkan setiap harinya dia masih ingat apa yang pernah terjadi di antara kamu dengan dia. Hanya saja waktu itu ketika kalian masih bersama, masa-masa itu tuh bukan waktu yang tepat bagi kalian untuk berkomitmen kah, atau untuk fokus dulu dalam suatu hubungan kah gitu ya. Nah, kamu mungkin gini deh, contohnya gini, mungkin keadaan dia belum baik secara ekonomi, misalkan secara ekonomi dia belum baik, sehingga dia itu masih menutup-nutupi keadaan dia secara pribadi terhadap kamu. Dia mungkin mengaku bahwa dia punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Itu hanya untuk membuat kamu agar punya kebanggaan, punya ketertarikan terhadap dia gitu. Padahal sebenarnya itu suatu taktik untuk menyembunyikan keadaan dia sebenarnya gitu. Jadi itu cuman ilusi, cuman kayak permainan lah ya, permainan dia agar kamu tertarik gitu loh dengan dia. Nah, memang di saat itu dia butuh seseorang, entah ini teman, butuh seseorang yang perhatian sama dia gitu ya. Jadi makanya di sini dia berdrama, dia membuat cerita sendiri gitu, tapi nggak real, namanya juga drama, ya kan? Nah gitu. Nah, akhirnya di sini kamu udah kayak percaya banget lah, nih orang kayaknya udah siap nih mau diajak komitmen. Padahal sebenarnya enggak, karena ya itu tadi ada yang dia sembunyikan tentang keadaan ekonominya yang tidak sesuai dengan apa yang sehari-hari dia tunjukkan ke kamu. Ya, dia tunjukinnya mungkin dia punya aset ini, tapi ternyata dia nggak punya gitu loh. Justru malah dia itu sedang berusaha menstabilkan perekonomiannya, misalkan seperti itu. Nah, terus mungkin kok
apa ya, seiring berjalannya waktu, hubungan kamu dengan dia itu semakin tidak intim, semakin ada keanehan dan kecurigaan yang kamu rasakan dari tindakan-tindakan dia. Misalkan yang awalnya awal-awal tuh komunikasi baik-baik aja, lancar-lancar aja, tahu-tahu kok hilang-hilangan, komunikasi kadang seminggu sekali atau bahkan jarang banget, bisa sampai sebulan sekali atau gimana deh. Pokoknya energinya hilang-hilangan, dia sukanya kayak on off gitu sama kamu. Nah, kemudian aku melihat di sini akhirnya ya kamu coba korek-korek atau kamu cari-cari tahu karena kamu penasaran kenapa nih orang kok bisa berbeda ya sikapnya gitu. Kamu cari, akhirnya di situ kamu tahu lah kebenarannya bahwa mungkin dia sebenarnya yaitu tadi perekonomiannya mungkin masih sulit, kemudian mungkin ada yang lain, mungkin dia punya pilihan lain, berfokusnya pada yang lain atau gimana ya, berfokusnya pada materi atau gimana, atau mungkin lagi punya kesulitan dari karirnya gitu ya. Intinya di sini kamu tahu kok apa yang sebenarnya terjadi dengan dia gitu. Jadi intinya apa yang dia tunjukkan itu tidak dengan kebenarannya ya, itu tidak seperti yang apa kamu lihat, keadaan dia itu tidak seperti apa yang kamu lihat, justru malah sebaliknya gitu ya. Nah terus, jadi kenapa dia energinya hilang-hilangan, orangnya suka on off ya karena itu. Menurut dia, di masa-masa itu, di saat kamu dengan dia dekat, di saat dia kenal dengan kamu, itu bukan waktu yang tepat bagi dia untuk berkomitmen atau menjalin hubungan atau intim dengan seseorang. Yang mana kalau misalkan menjalani suatu hubungan itu akan berpengaruh gitu loh ya, itu akan berpengaruh dalam segala aspek kehidupan kalian berdua. Takutnya nanti kamu ikutan kesulitan juga dengan hidup dia gitu. Intinya gitulah ya. Menurut dia ini di waktu itu bukan waktu yang tepat bagi kalian untuk bersama atau berkomitmen atau intim ya. Tapi jujur ketika momen-momen bersama kamu, walaupun on off ya, itu berkesan dan bahkan masih dia ingat sampai sekarang apa yang pernah terjadi di antara kamu dengan dia. Bahkan setiap harinya ketika kalian berkomunikasi, ketika kalian bersama gitu ya, dia ingat apapun yang pernah terjalin di antara kamu dengan dia, masih ingat gitu ya. Kita lihat energi dia. Tuh ya, Nine of Pentacles. Kalau aku lihat ini bahkan memang masalah utama yang dia tutupi dari kamu adalah materi. Bahkan dia ini sampai ada yang punya utang nih, aku lihat ya, punya utang. Terus itu juga aku lihat memang dia ini punya gaya hidup yang hedon ya, punya gaya hidup yang bermewah-mewah ria. Entah memang circle lingkungan dia ya, memang lingkungan dia itu gaya hidupnya hedon-hedon, sehingga dia ya mau nggak mau mengimbangi circle pertemanan dia yang gayanya seperti itu, atau memang didikan dari keluarganya yang mengharuskan dia harus ya punya gaya hidup hedon gitu ya. Intinya siapapun yang mempengaruhi dia ini punya gaya hidup yang hedon, suka barang-barang mewah atau memiliki barang-barang mewah, tapi kemampuan dalam daya beli atau untuk memiliki barang-barang mewah itu kayak nggak seimbang, nggak mencukupi gitu, nggak memenuhi. Nah kayak gitu ya. Kemudian aku melihat ada ketidakstabilan di materi dia. Terus juga dia ini orangnya boros, punya gaya hidup di luar kemampuan seperti itu ya.
Terus itu juga apa ya, dia ini punya pride yang cukup tinggi ya, punya harga diri yang cukup tinggi. Jadi dia itu nggak mau kelihatan bahwa dia kesulitan secara ekonomi gitu. Apa tuh sebutannya namanya? Ya, aduh aku lupa nama sebutannya. Pokoknya dia itu nggak mau kelihatan miskin. Ya, makanya ya dia akan menunjukkan bahwa dia punya ini, punya itu, pengen ini, pengen itu, punya target ini, punya target itu. Padahal itu di luar jangkauan dia atau di luar kemampuan dia untuk bisa memilikinya. Bahkan untuk bisa memenuhi keinginannya itu sampai ada yang sampai berhutang gitu loh. Ya, aku lihat juga di situ. Terus itu juga apa itu namanya, mungkin dari ini ya, gini juga mungkin ketika dia bekerja ya, mungkin dia bekerja dengan orang lain. Ketika dia bekerja itu penghasilan dia seharusnya sekian juta gitu, taunya yang dibayar oleh bosnya itu kurang dari itu. Misalkan dia pekerja kontrak deh ya, sehingga kan ada apa namanya, persetujuan ya dari kedua belah pihak, dari dia dan perusahaannya, bahwa dia pengen punya gaji sekian, misalkan 10 juta deh per bulan gitu ya. Nah, oke, perusahaannya menyetujui. Nah, dia mah udah setiap bulannya pontang-panting, dia usahakan kerja keras ya untuk menyelesaikan semua tugas dari perusahaannya. Ketika dia dibayar, pas dia gajian, ternyata dia digaji hanya 5 juta gitu ya. Jadi gaji dia itu kayak ditangguhkan, gaji dia itu kayak dipotong seperti itu ya. Jadi tidak sesuai dengan kontrak atau tidak sesuai dengan hasil kerja keras dia gitu. Jadi bahkan di sini dia sampai lembur-lembur, ada yang sampai lembur-lembur, tapi itu kayak dihitungnya kerja secara cuma-cuma, nggak dibayar gitu loh. Kan biasanya kalau kerja di perusahaan ada, kalau lembur tuh ada biaya tambahan ya, ya biaya lembur gitu lah ya. Nah itu enggak, dia nggak dibayar ketika dia lembur gitu loh. Ya, jadi aku lihat di sini dia menerima gaji atau kompensasi yang lebih rendah daripada seharusnya yang sudah dia teken, atau bahkan mungkin gajinya itu kayak ditangguhkan, misalkan dia digajinya 3 bulan sekali gitu loh. Ya, aku lihat di sini, atau berapa bulan sekali, seperti itu ya. Jadi dia ini kayak nggak punya kehidupan yang layak gitu loh, nggak makmur kehidupannya gitu. Sedangkan dia ini punya gaya hidup yang hedon gitu loh ya. Nah akhirnya berpengaruh juga pada hubungan kalian yang tidak stabil. Terus juga dia ada rasa kayak nggak aman di hubungan ini, karena ya itu dia ngerasa kayak gimana mau stabil, sedangkan dia aja masih mumet pusing dengan keadaan perekonomian dia, mau ngefokusin kamunya gimana gitu loh, sedangkan dia aja untuk memenuhi kebutuhan sendiri aja sulit, seperti itu loh ya. Terus itu juga aku lihat di sini, selain dia ini orang yang memanjakan dirinya dengan barang-barang mewah, dia ini juga ternyata suka menumpuk hutang ya. Atau bahkan dia ini ternyata banyak tagihan, mungkin dia kredit barang-barang mewah ya, mobil-mobil mewah itu masih kredit, atau beli rumah gitu kredit gitulah ya. Terus juga memang ada indikasi bahwa selama ini dia itu tidak jujur ya, ada yang dia tutup-tutupi atau ada yang dia manipulasi terhadap kamu. Dan alasannya ya karena ada situasi yang berlawanan yang dia tunjukkan ke kamu gitu. Akibat dia ini orang yang terlalu gengsi ya, terus itu ingin mendapatkan cinta, tapi dengan apa ya, alih-alih dia ini punya kekayaan gitu loh. Paham nggak sih? Ya paham lah ya maksud aku. Jadi dia ini pengen mendapatkan cinta, pengen mendapatkan perhatian dari seseorang, tapi dia itu pengennya
kelihatan bahwa dia itu menarik. Entah itu memang mungkin gini, mungkin memang ada kekurangan dari dia sadari dia punya kekurangan, sehingga paling enggak dia itu untuk menarik perhatian lawan jenis atau pasangan, itu dia harus menunjukkan kelebihan. Misalkan secara fisik mungkin dia nggak ganteng atau nggak cantik, berarti dia harus bisa gimana caranya menarik perhatian orang dari spek lain, ya, dari hal lain, ya mungkin itu dari materi gitu loh. Ya makanya di sini dia punya gaya hidup yang hedon seperti itu. Kemudian juga ada Knight of Wands reverse, berarti memang orang yang impulsif, orang yang semena-mena, orang yang suka-suka hati, orang yang memang sebenarnya belum tahu arah tujuan hidup, ya, masih suka bersenang-senang, masih suka kesana sini sana sini, ya. Terus itu juga aku lihat di sini sebenarnya dia masih punya suatu ketakutan akan berkomitmen dalam suatu hubungan atau dalam hal percintaan kayak gitu. Entah mungkin dia memang karena secara materi dia sadari dia belum mapan, atau mungkin dia memang punya trauma atau apa gitu. Intinya di sini aku lihat ada suatu ketakutan dalam berkomitmen gitu ya. Sehingga dia selalu mencoba untuk melarikan diri dari komitmen penuh bersama kamu gitu, suka hilang-hilangan. Inilah yang menjadi penyebab keretakan hubungan kalian, ya. Karena memang dia ini juga punya sifat yang impulsif, ya, orang yang masih tidak bisa menetap pada satu pasangan, bahkan dalam karir pun dia kayak nggak bisa menetap pada satu instansi gitu loh. Suka mungkin setahun di perusahaan A, nanti pindah lagi di perusahaan B, nanti pindah lagi di perusahaan C, dan itu mungkin beda-beda keahlian gitu loh, beda-beda bidang, nah gitu ya. Jadi dia kayak nggak konsisten gitu loh, nggak mendalami gitu ya. Jadi dia masih suka melompat dari satu tempat ke tempat lain, karena memang dia ini masih belum tahu di mana dia itu ingin berada dalam romansa ataupun karir ataupun ya kehidupan dia lah. Ya, bisa dibilang kayak masih pelin-pelan, masih pemikirannya kayak bocah, nah kayak gitu, masih suka ya masih belum tahu arah tujuan hidup gitu loh. Aku ini mau jadi apa, aku ini mau kayak mana, ya masih ya suka-suka hati gitulah ya. Kemudian ada Four of Pentacles. Aku melihat memang orangnya agak kikir tuh apa sih, pelit ya. Ya orangnya mungkin agak pelit atau materialistis ya, orangnya materialistis. Jadi segala sesuatu itu dia menganggap bahwa materi itu di atas segalanya. Materi itu mampu merubah peranan dalam hidup dia gitu. Materi itu mampu membeli segalanya, atau materi itu bisa merubah hidup dia. Nah seperti itulah ya. Terus orangnya itu orang yang berhemat ya. Orang yang berhemat, jadi dia itu punya kewaspadaan dalam materi gitu loh. Kemudian itu aku melihat dia ini memang pengen punya gaya hidup yang makmur, mewah gitu ya. Terus itu juga memang orangnya suka menabung. Dan ya ini dia juga mikir ya, ini demi masa depan dia. Intinya di sini dia juga peduli kok dengan kestabilan keuangan jangka panjang dia gitu ya. Jadi dia punya strategi tabungan ya. Terus itu gimana cara mengelola manajemen uang masuk uang keluar gitu ya. Apalagi di sini kalau misalkan dia kepala rumah tangga atau pencari nafkah gitu ya, dia juga memang bukan perhitungan sih, lebih tepatnya kayak memanage gitu ya pengeluaran rumah tangga. Bahkan kalau bisa dia ini tuh kayak mempersiapkan sejak dini dana pensiun kayak gitu, atau dia mungkin punya investasi apalah kayak gitu ya untuk jangka panjang gitu. Kemudian aku melihat di sini
dia ini orangnya posesifan banget ya, punya sikap yang posesif, cemburuan, dan juga suka mengendalikan pasangan ya. Tapi dari sikapnya inilah yang akhirnya dapat merusak hubungan kalian ya, karena kalau aku lihat memang kamu sudah ngerasain deh ya, ketika kamu bersama dia, seiring berjalannya waktu, semakin kamu memegang teguh atau semakin kamu bergantung, semakin kamu tidak mau melonggarkan ikatan kamu atau genggaman kamu terhadap dia, maka kamu akan semakin merasa tercekik dengan hubungan ini ya. Jadi semakin kamu tidak bisa mandiri atau semakin kamu bergantung sama dia, semakin kamu merasa tercekik gitu ya, karena yaitu tadi, dia punya gaya hidup hedon, dia prioritasnya adalah materi, sedangkan kamu bergantung pada harapan-harapan yang berkomitmen, sedangkan dia aja belum bisa untuk berkomitmen. Jadi kayak harapan-harapan itulah yang membuatmu merasa tercekik, sedangkan dia tidak bisa memberikan atau memuaskan memberikan harapan-harapan itu ya, mewujudkan harapan-harapan kamu. Nah, kayak gitu ya. Jadi semakin kamu berpegang teguh pada dia atau hubungan ini, semakin kamu merasa lelah, semakin kamu merasa capek, merasa muak, lebih tepatnya capek, muak, tercekik kayak gitu ya. Bahkan aku melihat di sini ada pertanda salah satu di antara kalian ini ada yang sampai menyimpan rasa dendam ya, akibat apa yang pernah terjadi di masa lalu. Karena mungkin masalah apa gitu di hubungan kalian ya, mungkin ya itu tadi, kamu selalu ada untuk dia, selalu menunggu dia, tapi dia nggak pernah mewujudkan harapan-harapan kamu, sehingga kamu kesel, kamu dendam ya, kamu ngerasa kayak nggak dihargai, sehingga kamu dendam, bisa jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan di sini kalian ingin meneruskan hubungan ini, maka kalian ya harus siap memaafkan dia ya, dan kalian bisa melanjutkan hubungan ini gitu loh ya. Tapi kalau misalkan kalian tidak mau melanjutkan hubungan ini, ya kalian harus bisa siap untuk kehilangan gitu loh ya. Nah, jadi mungkin karena ini Four of Pentacles ya, aku lihat ini energi hubungan ini memang on off ya, gara-gara itu dia terlalu fokus dengan materi, kamu terlalu berfokus pada komitmen, seperti itu. The Magician, oke, memang kemarin ya, di waktu itu kan nih, the time just wasn't right for us ya, jadi waktunya itu belum tepat bagi kita gitu. Karena memang ya waktu itu belum ada kepikiran dari dia untuk berkomitmen loh dengan kamu. Dia tuh belum siap untuk berkomitmen. Jadi ya pengennya ya dia jadi pusat perhatianmu, dia pengen dapetin kasih sayangmu, perhatianmu, ada kamu di sisi dia, ada kamu yang selalu setia nemenin dia, tapi dia nggak bisa memberikan kepastian, dia nggak bisa mengikat kamu, dia nggak bisa memberikan keadilan ke kamu gitu ya di waktu itu. Tapi ada energi kalau ini The Magician, aku melihat sekarang kayak energinya tuh dia siap, berani, kayak mampu untuk berkomitmen dengan kamu atau mengajukan perasaannya kembali ke kamu gitu. Karena di sini juga aku lihat ada Page of Cup. Setelah kalian sudah berpisah seperti ini, dia melihat sekarang kok kamu lebih menarik, kamu lebih imajinatif, dia lihat kayak penuh dengan gairah gitu loh. Ngeliat kamu itu kayak menggairahkan gitu loh ya, sehingga ada kesensitivitasan dari dia terhadap kamu gitu loh. Yaitu gairah gitu aku lihat di sini. Jadi kalau aku lihat saat ini tuh kayak dia ada dorongan dari hati dan pikiran dia untuk menunjukkan lebih sentimental dia atau keterbukaan dia tentang perasaan dia atau emosi dia terhadap kamu gitu loh. Jadi dia pengen
Jadi ada dorongan dari diri dia itu untuk menunjukkan ke kamu atau apa sih namanya, ya mengutarakannya ke kamu tentang perasaan dia sebenarnya sama kamu, kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini entah mungkin dia yang lebih muda dari kamu atau kamu yang lebih muda dari dia. Intinya kamu dengan dia memang gak seumuran ya, ada yang lebih muda gitu loh, ada yang lebih tua. Oke, ngap maaf ya. Terus itu juga dia menganggap bahwa kamu adalah orang yang spesial dalam hidupnya. Ya gimana enggak ya, kamu itu di mata dia keren gitu loh. Dan apalagi selama ini kamu selalu memberikan waktu, perhatian, semua itu untuk dia gitu loh. Jadi dia ngerasa kayak, wah kamulah orang yang terspesial dalam hidupnya, kayak gitu. Dan dia pun ingin ada kesempatan ya dari kamu untuk bisa membuat perkembangan yang lebih baik di hubungan kalian berdua nantinya gitu ya. Dan aku melihat di sini apa ya, ada keinginan dari dia untuk memberikan suatu kejutan atau suatu yang menyenangkan bagi kamu, apa ya, untuk bisa menarik perhatian kamu lagi gitu. Karena sekarang mungkin dia lihat kamu lebih berkembang dari dia, kamu lebih statusnya lebih tinggi, lebih sukses dari dia, sehingga dia nggak mungkin dong ucuk-ucuk datang dengan versi dia yang sederhana, yang apa adanya, tapi dengan beraninya dia menawarkan cinta dari kamu. Otomatis ya akan ada kesenjangan di situ, dan dia juga akan ada rasa tidak percaya diri bakalan diterima oleh kamu. Maka dari itu dia kayak ingin menarik perhatian kamu dengan sesuatu yang mengejutkan. Entah dia akan memberikan kamu kejutan apa nih yang mungkin selama ini kamu harapkan, misalkan pertunangan. Mungkin dia nanti ucuk-ucuk dateng, mau nggak tunangan sama aku gitu. Intinya sesuatu yang mengejutkan, atau mungkin akan ngasih kamu hadiah apa gitu ya untuk mendapatkan perhatian kamu lagi gitu. Dan aku melihat sekarang ya, ketika kamu berpisah dengan dia, di mata dia kamu itu kok semakin dilihat makin seger gitu loh, makin menarik gitu loh. Oke, aku melihat mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang sudah pernah bercerai ya, atau saat ini dia orang tua tunggal, atau sebaliknya mungkin kamu yang sudah pernah bercerai dan kamu orang tua tunggal. Bisa jadi seperti itu ya, kalian situasikan aja energinya. Dia orang yang kalau aku lihat mungkin lebih tua dari kamu, atau mungkin kamu yang lebih tua dari dia ya, situasikan aja. Dia orang yang sebenarnya cerdas, humoris, tulus ya. Sebenarnya dia ini orang yang kalau ngomong tuh ada kejujuran, jujur, bisa terus terang gitu ya. Hanya saja memang orangnya skeptis aja, ya skeptis. Terus juga memang dia ini punya sikap yang realistis. Terus dia ini orang yang kalau bisa dibilang tuh lebih banyak pengalamannya lah dari kamu ya, karena dia ini orang yang sudah mengalami banyak asam garam dalam kehidupan. Ya, kalau aku lihat di sini. Terus itu juga ternyata sampai saat ini dia masih selalu mencoba menyembunyikan luka atau kesedihan dia dari masa lalu. Entah itu tadi, apakah dia memang punya trauma dari masa lalunya, atau mungkin memang ya dia terluka gitu loh. Ya. Atau mungkin keadaannya memang tidak baik saat ini gitu loh. Aku lihat di sini. Terus itu juga aku lihat dia punya energi feminim ya, feminim. Dia suka berteman, orangnya eksentrik memang, yaitu ya hedon, gaya hidupnya hedon. Terus itu juga orang yang sangat suka menyemangati orang-orang yang mungkin sudah apa ya, kayak patah semangat gitulah ya. Dia ini mungkin orang yang telah mengalami banyak kehilangan atau penderitaan dalam hidupnya. Terus itu juga aku melihat dia ini orang yang gak suka dengan orang-orang yang idiot. Maksudnya dia gak akan mentolerir orang-orang yang bodoh. Dia orang yang paling benci dengan orang-orang yang melakukan kesalahan ya. Dan dia ini punya
lidah yang tajam. Lidah yang tajam itu apa sih? Kalau ngomong pedes ya. Nah itu suka ngomong pedes. Kalau ngomong tuh suka pedes. Cerdas orangnya ya, bahkan berprinsip orang ini, adil, humoris, cerdas, kuat, dan juga berkompeten. Dia ini punya sifat yang pemilih dalam mencari pasangan, karena memang dia pengen punya pasangan tuh yang bisa menghargai ruang pribadi dia, dan dia juga memang sangat menghormati ruang pribadi orang lain gitu loh. Jadi dia nggak suka mengusik-ngusik ruang pribadi satu sama lain. Dia bukan orang yang gampang berbaur dengan orang-orang baru gitu ya. Bahkan dia juga nggak suka menunjukkan kasih sayang di depan umum. Jadi kelihatannya kayak memang kayak cuek, ya kayak dingin, misterius. Nah kayak gitu orangnya. Tapi orangnya berbakti loh sama keluarga, humoris, baik hati. Oke, maaf ya tadi terpotong dengan azan. Dan aku melihat tadi kita tadi bacanya dari mana ya, sampai mana? Queen of Swords. Orang yang berkompeten ya, dia orang yang humoris, baik hati ya, humoris, baik hati ya. Terus juga aku lihat sebenarnya dia orang yang penyayang, penuh kasih sayang ya. Terus juga orang yang sebenarnya dia ini mau kok berkomitmen atau menjalin suatu hubungan. Hanya saja karena dia ini pemilih, kan dia orang yang sangat menghargai ruang pribadi. Jadi dia ini nggak mau dikekang, nggak mau kebebasannya itu kayak direnggut gitu. Sehingga walaupun dia dalam berhubungan atau berkomitmen dengan seseorang, dia ini akan selalu merindukan kemerdekaan atau kebebasan atas dirinya. Jadi dia maunya di luar ya terlihat seperti tidak memiliki pasangan, dia masih pengen dekat dengan lawan jenis, pengen berteman dengan si A, si B, si C gitu. Jangan dibelenggu gitu. Nah, ini yang harus menjadi kesiapan mental yang harus kamu punya kalau misalkan mau sama dia gitu. Dan aku lihat di sini ya, kamu berdealing dengan seseorang yang sudah pernah bercerai atau sudah menjadi orang tua tunggal. Dia memang orang yang sangat ingin mencari pasangan hidup yang bisa menghormati kebutuhan dan kebebasan dia. Seperti itu. Oke, kita lihat. Jadi itu ya, kalau aku lihat yang dia sembunyikan dan akhirnya ketahuan oleh kamu adalah kebenaran tentang keuangan dia ya, dan itu yang menghancurkan dia. Dia sembunyiin baik-baik, kamu korek-korek. Akhirnya ketahuan deh kalau dia sebenarnya tidak sekaya itu, tidak bergelimpahan itu. Ya, itu semua drama seperti itu. Terus apa lagi nih yang mau kita cari? Energinya bagaimana deh kelanjutannya untuk hubungan ini ya? Bagaimana kelanjutannya untuk hubungan ini? Atau ya kita lihat dulu bagaimana kelanjutannya untuk hubungan ini. Apa yang akan dia lakukan? Oke, yang keluar adalah finance dan karir. Berarti memang prioritas dia adalah finance dan karir dulu. Aku lihat di sini ya. Fokus dia saat ini menstabilkan keuangan dan karir dia, memperbaiki apa yang sudah banyak kehilangan ya. Aku lihat di sini apalagi di sini kan ada dari mereka nih yang masih punya hutang, punya tagihan, terus juga mungkin harus menjadi tulang punggung keluarga, pencari nafkah seperti itu, sehingga ya fokus dia adalah materi terlebih dahulu. Nggak mau keluar atau gimana? Sulit ya. Oke. Kemudian aku melihat dia masih ada ketertarikan atau dia masih ada kayak ada rasa ikatan yang kuat dengan kamu, masih sering merasakan adanya dirimu, energi dirimu di kehidupan dia gitu ya. Jadi walaupun udah berpisah saat ini tuh dia masih sering kepikiran kamu, masih sering ada energi kayak memiliki kamu gitu ya. Padahal di sini kamu dengan dia sudah berpisah, tapi itu energinya.
Masih ada yang dia tutup-tutupi dari kamu, entah apa, mungkin tentang perasaan dia sebenarnya atau keadaan dia sebenarnya dari kamu, ya. Dia masih punya kemanipulatifan. Dia masih ada yang dia sembunyikan dari kamu. Romantic feeling, ya, masih ada rasa sayang, masih ada rasa cinta, masih ada rasa gairah terhadap kamu. Hanya saja di sini dia perlu lebih mengenal kamu jauh lebih dalam, ya. Dia perlu lihat reaksi kamu ketika kamu sudah tahu keadaan dia sebenarnya. Kedepannya kalau misalkan dia datang lagi nih ke kamu dengan keadaan dia yang mungkin belum setara nih dengan kamu, kira-kira kamu bakal gimana ya gitu. Terus itu juga sekarang pola pikir kamu seperti apa memandang dia gitu kan. Apalagi di sini kan mungkin kemarin dia memanfaatkan materimu gitu ya, ketika dia punya hutang mungkin dia minta bayarin. Ya, mungkin sebagian dari kalian itu ada yang dia udah ngomong gitu, dia punya hutang gitu, boleh nggak bayarin dulu gitu, bulan ini bayarin gitu. Mungkin bisa jadi seperti itu gitu. Jadi kalau aku lihat saat ini ya dia ingin melihat dari sisi perspektif kamu dulu gitu, ya. Lihat perspektif kamu, memandang dia sekarang seperti apa. Terus juga ngelihat sekarang kamu apakah sudah ada yang lain, apakah kamu sudah move on, apakah kamu sudah benar-benar tidak mau membuka hati lagi untuk dia atau gimana gitu. Intinya dia ingin lebih tahu, lebih kenal lagi tentang kamu gitu ya. Karena kan itu kamu sekarang tuh lebih menarik gitu, dan mungkin kamu memang sudah berubah gitu ya, sehingga butuh melihat, butuh mengenali kamu yang sekarang dengan perubahan kamu yang kamu lakukan. Bahkan aku lihat di sini dia sering berdoa, mengafirmasi, meminta ya, agar meminta kepada semesta, meminta kepada Tuhan untuk dipersatukan kembali oleh kamu. Dipersatukan kembali dengan kamu, seperti itu. Ya, kuat banget energinya, sering berdoa dia, sering mengafirmasi, sering meminta untuk bisa dipersatukan lagi dengan kamu, dicariin jalannya gimana baiknya untuk bisa bersatu lagi gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. So berbijak aja, nggak usah dibuat pusing ya, berbijak aja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan ini aku punya angka ini bisa tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, atau tanggal-tanggal mungkin di momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia, apa gitu, mungkin tanggal jadian kalian, atau mungkin tanggal berakhirnya hubungan kalian ya, atau tanggal momen-momen tertentu apa gitu ya. Ada 1, 31, 20, 30, 13, 23, 16, 4, 10, 19 dan 22. Oke. Kemudian bulannya bisa jadi bulan lahir kamu atau bulan lahir dia, bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia, bulan pertemuan kalian pertama kali, atau bahkan bulan berakhirnya hubungan kalian. Ada November, Januari, Desember, Mei, Agustus, Maret, September, April, satu lagi deh, Juni, satu lagi, oke, Februari. Oke, kemudian shio-nya di sini bisa shio kamu atau shio dia, kalian situasikan aja. Oke, ada shio monyet, shio kerbau, shio kelinci, shio kambing, shio ayam, shio tikus, shio kuda, shio anjing. Oke, cukup ya. Satu lagi, shio ular. Oke, aku rasa cukup.
Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, tapi ini nggak kelihatan cuy. Gimana nih? Ntar ya. Udah ketok lah ya. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dengan dia. Ya. GLYB TFSC A VMXK IWR NDP EZ dan J. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.